Hong wilaheng astuna masidam sekaring bawana langgeng. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya. Masih bersama Kang Tro. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh bini sepuh, dan kepada para guru-guru kita yang telah memberi kita pencerahan, pengetahuan hidup di alam semesta ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil dari ajaran leluhur tanah Jawa, yaitu tentang mencari sebuah keilmuan. Dalam mencari sebuah keilmuan, leluhur kita dulu yaitu memiliki filsafat, yaitu laku, lakon, pitukon. Nah, yang dimaksud dengan laku, lakon, dan pitukon ini adalah apabila seseorang ingin belajar ataupun ingin menemukan apa yang diinginkan ataupun apa yang dicita-citakan dari sebuah pembelajaran. Makanya kalau laku itu, ilmu itu akan bertemu dengan lelaku ataupun dengan dijalankan. Jadi sebuah keilmuan itu akan mendapatkan pemahaman dari ilmunya tersebut apabila sudah dilakukan. Jadi harus juga berusaha mencari dengan perjalanan, agar setelah menemukan perjalanan dalam sebuah keilmuan, orang ini nanti akan bertemu yang namanya lakon. Lakon itu adalah apa yang dituju dalam hidup kita, apa yang ingin dipelajari, dan apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran tersebut itu. Makanya lakon itu judul, tema. Nah, seseorang yang belajar dalam sebuah keilmuan, apabila belum pernah melakukan keilmuan tersebut, belum pernah merasakan atau membuktikan dari keilmuan tersebut, dia juga tidak akan menemukan temanya, tidak menemukan lakonnya. Seperti halnya pewayangan, kalau kita tidak tahu ceritanya, perjalanannya, kita juga tidak tahu itu lakonnya apa. Makanya setiap pembelajaran atau keilmuan itu memang harus melalui tahap yang seperti itu. Harus ada laku, harus ada lakon. Nah, dari laku dan lakon ini itu tidak pernah ataupun tidak bisa dipisahkan dari yang namanya pitukon. Jadi ya harus ada perjuangannya, harus ada yang dikorbankan. Pitukon di sini juga bisa dengan mengorbankan waktu, mengorbankan harta, bahkan bisa mengorbankan yang menjadi kebahagiaan kita ataupun kesenangan kita. Seperti halnya tirakat yang harusnya enak-enaknya makan, kita tidak makan. Contoh harta, kita harus mencari atau belajar kemana, itu juga menggunakan harta, menggunakan uang. Waktu, ya, kita sudah menyita waktu memang untuk belajar tersebut. Jadi itu memang berkaitan itu dari leluhur kita terdahulu, agar kita benar-benar bisa memanfaatkan ilmu tersebut dari perjuangannya, dari lakunya, dari lakonnya, dari pitukonnya, sehingga kita tidak sembarangan menggunakan ilmu tersebut. Dan dalam belajar kita juga sungguh-sungguh dan benar-benar memahami, bukan hanya pintar yang akhirnya hanya buat menipu orang, buat membohongi orang,
dengan kepintarannya. Ini sebenarnya ajaran yang sangat bagus dari leluhur kita terdahulu tentang tata cara mencari sebuah keilmuan ataupun pemahaman dalam hidup kita, ataupun tujuan cita-cita kita itu memang harus menjalani itu yang dinamakan laku, lakon, dan pitukon. 3 itu ya memang harus berkaitan, tidak ada yang bisa dipisahkan. Orang itu tidak akan mungkin berjalan kalau tidak tahu lakonnya. Wayang itu tidak akan mungkin ada pagelarannya tanpa lakon. Nah, dari sebuah pagelaran itu pasti juga membutuhkan sebuah pengorbanan, entah itu waktu itu tadi yang saya jelaskan tadi. Makanya buat teman-teman, ya kita harus menyadari kalau kita ingin pandai ataupun kita ingin paham dari sebuah keilmuan. Kalau sudah diniatkan dengan niat tekad yang kuat dan dengan keikhlasan hati kita untuk belajar, untuk meraih sesuatu yang kita inginkan, ya pastinya itu tidak berat. Karena apa? Dilakukan dengan senang hati, dengan keikhlasan hati. Tapi kalau kita hanya memikirkan nominal ataupun dari pitukonnya ini kita sudah takut dan tidak berani, ya jangan berharap akan mendapatkan apa yang diinginkan ataupun memperoleh sebuah pengetahuan. Karena tidak ada perjalanan hidup ini tanpa pitukon, itu tidak ada. Pasti memakai itu. Pasti. Itu harus kita sadari. Bukan hanya sebuah keilmuan spiritual, semua keilmuan pasti menggunakan itu. Pitukon. Makanya untuk teman-teman ya yang berminat ataupun ingin belajar kepada seseorang atau kepada siapapun, jangan takut dengan ketiganya ini. Karena di saat sampai mendapatkan ilmunya, perjalanan sampean itu tidak terasa. Dan apa yang sampean korbankan itu, mungkin sampean akan mendapatkan lebih dari itu. Karena sampean sudah memiliki ilmunya. Di saat belum, ya memang kita harus berjuang, itulah kehidupan. Makanya kita harus selalu dalam berpikir secara jernih, berpikir secara logis, berpikir secara logika. Karena zaman sekarang, walaupun zaman dulu pun, orang untuk mendapatkan keilmuan itu ya harus tirakat, harus ada pitukonnya, harus ada gantinya, yaitu tirakat, entah puasa mute, entah apa, itu pasti ada. Nah, kebanyakan sekarang ya pitukonnya yaitu kadang disuruh mas kawin nih. Sebuah ilmu itu kalau diikat dengan sesuatu itu nanti juga akan menyatu dengan jiwa raganya. Karena apa? Tahu perjuangannya, tahu cara mendapatkannya, betapa susahnya perjalanannya itu. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang menggunakan ilmunya memang dia mendapatkan materi. Ya, karena apa? Dia dulu mencari ilmu juga susah, juga melakukan perjalanan. Kita tidak bisa hanya orang hidup itu butuh materi kok. Kalau yang tidak butuh siapa? Semua butuh. Dan kita punyanya apa? Kita punyanya ilmu gitu. Untuk hidup itu kita butuh ilmu. Di saat sampan memiliki ilmu, sampan juga akan mendapatkan apa yang sampan inginkan dalam hidup sampean. Nah, tapi cara mendapatkannya, ilmu apapun itu pasti dengan itu tadi. Lakon, laku, pitukon. Ataupun laku, lakon, pitukon, sama saja. Ketiganya ini harus berhubungan. Makanya jangan patah semangat. Semangat untuk belajar. Di saat sampai mendapatkan sebuah keilmuan dan paham dengan ilmu tersebut,
sampean juga akan mendapatkan apa yang lebih dari apa yang sampean korbankan. Dari saya terima kasih, ini adalah pelajaran dari leluhur kita agar kita tetap semangat dalam meraih cita-cita dan kesuksesan kita. Salam rahayu, 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 sagung. Dumadi matur sembah.